Shalom. Perkenalkan, kami dari Grup E. Kami akan mempresentasikan kepemimpinan dari narasumber kami. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Esti Arista Manuain. Saya Febiola Rindengan. Saya Angel Glasela Lujuwadu. Saya Julia Jimmy Mundung. Saya Iwan Lubiar. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, perkenalkan saya Esti Arista Manuain. Saya akan menjelaskan detail dari narasumber kami. Nah, narasumber yang kami interview yaitu Ibu Oktavina Sirait STH. Beliau merupakan guru Biblical Studies di sekolah Dian Harapan Lipo Village. Nah, nama lengkap ibunya sendiri adalah Ibu Oktavina Riani Sirait Wambrau STH, yang biasa dipanggil dengan Ibu Vina. Beliau sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Beliau merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Institut Injil Batu Malang pada tahun 1993. Nah, beliau mulai membangun karirnya menjadi seorang guru pada tanggal 13 November 1997 di Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Saat ini beliau menjadi guru Biblical Studies di SDH Lipo Village dan dipercayakan menjadi guru homeroom kelas 84 pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, beliau sendiri sudah bekerja selama 26 tahun menjadi guru. Beliau selain menjadi guru Biblical Studies di Lipo Village, di SDH Lipo Village, beliau juga menjadi guru sekolah minggu di Gereja Reform Injil Indonesia atau biasa kita sebut dengan GRII Karawaci. Beliau sendiri memiliki motivasi untuk menjadi guru. Beliau sendiri memiliki motivasi menjadi guru, yaitu memberitakan Injil kepada murid-muridnya. Beliau memiliki slogan yang diambil dari Alkitab dan beliau mencoba untuk memodifikasi, yaitu saya dibenarkan oleh Kristus untuk hidup benar dan memberitakan kebenaran Injil. Slogan ini beliau pakai untuk menjadi motivasi baginya dalam menjalankan panggilannya sebagai guru. Nah, yang berikut adalah visi dari Ibu Vina tersebut. Ibu Vina memiliki visi yaitu untuk membuat para muridnya menyadari dan mengetahui seperti apa itu kekristenan, sehingga mereka memiliki iman yang teguh karena mereka mengetahui siapa yang mereka percaya, atau I know whom I believe. Nah, landasan Alkitabiah yang beliau pakai yaitu amanat agung dari Yesus Kristus sendiri, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu adalah amanat agung Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Nah, beliau memakai firman ini dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai guru. Yang kedua adalah Markus 10 ayat 45 yang berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jadi beliau pakai firman ini untuk menjalankan tugasnya sebagai guru dalam melayani anak-anaknya, karena beliau menganggap bahwa pekerjaan guru bukanlah sebuah jabatan yang tinggi atau pekerjaan yang tinggi, tapi guru merupakan panggilan Tuhan untuk beliau dalam mengajarkan murid-muridnya. Nah, tantangan yang sering beliau alami di sekolah yaitu beliau susah untuk menyesuaikan diri dengan anak tahun 2000-an karena beliau lahir di tahun 90-an. Jadi beliau sulit sekali untuk menyesuaikan diri dengan karakter dari siswa-siswa yang lahir di 2000-an. Nah, beliau juga tantangannya yaitu memahami metode pembelajaran yang sering berubah-ubah. Karena beliau tamatan 90-an, jadi metode pembelajaran itu sering berubah-ubah, sehingga beliau harus menyesuaikan diri dalam memahami metode pembelajaran agar para muridnya memahami apa yang ia ajarkan, sehingga beliau sering upgrade dalam mengajar. Biasanya beliau melakukan itu dengan mengikuti webinar-webinar tentang metode-metode pembelajaran yang baru. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi kita mengenal tentang Ibu Vina, sekarang saatnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Esti. Nah, di sini saya Immanuel akan menyampaikan bagaimana sih perbedaan Ibu Vina yang Ibu Vina rasakan dalam mengajar di sekolah dan juga perbedaan dalam dia mengajar sekolah minggu di gereja, teman-teman. Nah, untuk itu perbedaannya ada 3 atau 5 di sini, teman-teman. Jadi pertama itu di sekolah itu dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian. Dan di sekolah itu punya tenggat waktu untuk mengumpulkan nilai-nilai setiap siswa, teman-teman. Kemudian
Dan di sekolah juga ada evaluasi tertulis yang dilaksanakan oleh para guru tersebut. Dan juga di sekolah itu dibatasi dengan waktu seperti yang tadi kita bilang teman-teman. Nah, kemudian perbedaannya dengan gereja, di gereja itu teman-teman, di gereja itu memiliki tidak menggunakan nilai dan memiliki jangka waktu yang panjang. Di gereja, ya di gereja ini adalah sekolah minggu teman-teman. Jadi ibunya mengajar di sekolah minggu tersebut teman-teman. Sehingga perbedaan ini sangat signifikan, di mana di gereja itu tidak ada jangka waktu yang memiliki waktu yang panjang untuk menjelaskan suatu firman Tuhan sehingga dimengerti oleh anak-anak. Namun di sekolah itu memiliki batas waktu, sehingga ibunya harus mengejar materi, harus diselesaikan ini kapan dan pengumpulan nilai. Jadi itu dua adalah perbedaan yang sangat signifikan di dalam pengajaran dalam ibu ini mengajar di sekolah maupun di gereja. Namun kesamaan dari kedua hal ini adalah bahwa Ibu Vina memanfaatkan profesinya sebagai guru di sekolah maupun guru di gereja adalah untuk memberitakan Injil sesuai dengan moto hidup atau visi misi yang telah dia dirikan atau percayai dalam hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kriteria. Nah, kriteria kepemimpinan yang Ibu Vina miliki atau Ibu Vina berikan kepada kami adalah bahwa seorang pemimpin yang baik adalah dia memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kemudian taat dengan perintah Tuhan dan memimpin dan mendampingi anggota-anggotanya. Jadi secara keseluruhan bahwa Ibu Vina di sini memberikan kriteria bahwa kepemimpinan Kristen itu di mana seorang pemimpin itu sepenuhnya memberikan diri kepada Tuhan, bahwa dia tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani seperti moto yang sudah disampaikan oleh seperti landasan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Vina, teman-teman. Dan kemudian berikutnya akan dijelaskan landasan teori yang akan dipakai serta kriteria dalam pemimpin yang mendukung pendapat-pendapat dari Vina. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih, gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Ibu Vina seperti apa. Nah, kami mengaitkan dengan teori servant leadership, yang artinya kepemimpinan servant leadership merupakan kepemimpinan yang memiliki hati hamba, sehingga pemimpin dapat membawa orang yang dipimpin ke jalan yang benar sesuai dengan Alkitabiah. Nah, kepemimpinan ini menekankan bahwa pemimpin harus dapat mendorong seseorang untuk melayani sesama dan tetap fokus kepada tujuan dan misinya. Nah, di sini yang kami wawancarai Ibu Vina, yang kami lihat dia itu sudah termasuk memiliki gaya kepemimpinan yang seperti servant leadership. Nah, yaitu memberikan dirinya untuk melayani sesama murid-muridnya, melayani sesama rekan kerjanya dengan hati yang tulus, tidak ada rasa tidak terpaksa untuk melakukan semuanya itu. Nah, selain dia menjadi guru biblical studies, nah dia juga ini seorang pengajar sekolah minggu. Nah, yang kita tahu bahwa mengajar anak-anak sekolah minggu itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Nah, menurut yang Ibu Tina jelaskan, dia itu mengajar anak-anak sekolah minggu itu selain dengan sabar, dia juga melihat kondisi dari anak-anak yang diajarnya itu dengan baik. Nah, kemudian, di sini ada sifat yang harus dimiliki oleh servant leadership. Nah, yang pertama itu taat dan mengandalkan Tuhan. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa kriteria yang dimiliki oleh Ibu Vina ini yaitu taat kepada Tuhan, dia itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan dia itu kayak menganggap anak-anak yang ia pimpin itu sebagai anaknya sendiri. Nah, ini kita sangkut pautkan karena gaya kepemimpinan Ibu Vina ini kayak udah sama dengan servant leadership, yaitu yang memiliki hati hamba. Nah, kemudian yang kedua yaitu fokus pada visi dan misi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa servant leadership ini harus fokus pada visi dan misi agar supaya jika kita fokus pada visi dan misi, kita bisa mengerjakannya itu dengan baik dan juga dengan penuh ketulusan hati, dan juga kita hasil dari visi dan misi tersebut yaitu harus memuliakan Tuhan. Nah, Ibu Vina seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya bahwa Ibu Vina itu memiliki visi dan misi. Nah, yang dimana itu membuat para muridnya untuk lebih mengenal akan Kristus. Nah, lebih mengenal akan Kristus karena mereka itu harus mengetahui siapa yang mereka percaya. Nah, yang ketiga, memberikan diri untuk melayani. Nah, menurut servant leadership ini, memberikan diri untuk melayani yaitu dia harus memiliki ketulusan hati dalam melayani, memimpin, dan menuntun seseorang ataupun rekan kerjanya dengan baik yang sesuai dengan Alkitabiah.
Kemudian memberikan diri untuk melayani yang kami dapat dari Ibu Tina ini, yaitu ia mengambil landasan Alkitabiah seperti teman saya jelaskan tadi, yaitu amanat agung Kristus pada Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan juga di Markus 10 ayat 45, yaitu anak manusia datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, itu yang gaya kepemimpinan itu yang dijalankan oleh Ibu Tina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang keempat di sini adalah selalu membangun relasi. Nah, tentunya dalam sebuah kepemimpinan seorang pemimpin harus membangun relasi yang baik terhadap rekan kerjanya. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan yang dijalankan oleh Ibu Tina, Ibu Vina membangun relasi yang baik antara murid dan juga terhadap rekan kerjanya di SDH Lipo Village. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Vina bahwa ketika siswanya mengalami masalah, kemudian Ibu Vina mendekatkan diri kepada siswa untuk siswa itu bisa menceritakan apa yang sedang dialami. Kemudian Ibu Vina memberikan semangat dan memberikan solusi yang baik kepada siswa-siswinya untuk keluar dari persoalan yang dialami oleh siswa-siswinya. Dan yang kelima adalah mendengarkan dan menerima orang lain. Tentunya sebagai seorang pemimpin harus selalu mendengarkan dan menerima pendapat yang dikemukakan oleh rekan kerja. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Vina selalu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari siswa-siswinya, baik itu di sekolah maupun di gereja sebagai guru sekolah minggu. Dan yang keenam, memiliki kesadaran. Tentunya menjadi seorang pemimpin harus memiliki kesadaran diri, baik itu dalam hal pekerjaannya ataupun di luar pekerjaannya. Nah, yang ditekankan di sini Ibu Vina lebih memiliki kesadaran diri akan bagaimana kesadaran diri itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dipaksa atau bukan selalu diingatkan oleh orang lain. Tetapi kesadaran itu dimiliki dari hati yang mau untuk melayani. Yang ketujuh adalah memiliki komitmen untuk selalu bertumbuh. Nah, di sini dalam sebuah kepemimpinan atau dalam sebuah pekerjaan, tentunya kita sebagai pemimpin harus mampu memiliki komitmen untuk tujuannya untuk bertumbuh. Tidak ada pemimpin yang membuat suatu pekerjaan atau apa yang ia lakukan tidak ada komitmen. Jika seorang pemimpin melakukan satu pekerjaan tanpa adanya komitmen, tentu saja apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin tersebut tidak akan pernah berhasil. Karena dalam sebuah pekerjaan harus adanya komitmen yang tinggi untuk membuat transformasi kepada orang lain yang dipimpinnya. Kita masuk pada kepemimpinan yang ideal. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di penjelasan awal bahwa Ibu ini sangat menekankan mengenai kepedulian kita terhadap orang lain, terkhususnya terhadap orang yang kita pimpin. Dalam kasus Ibu ini, dia memimpin seorang siswa, bukan hanya seorang siswa, namun anak-anak yang ada di gereja seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini kepemimpinan memiliki tanggung jawab untuk mau dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Sebelum dia memimpin orang, kepemimpinan merujuk pada teladan Yesus, di mana pemimpin adalah bentuk kepedulian yang tulus, yang penuh kasih bagi orang lain, yang berarti dia memegang tanggung jawab yang diberikan Tuhan dan peduli untuk secara kooperatif memenuhi tujuannya. Dalam artian, di sini apa yang kita persembahkan pada Tuhan merupakan bentuk kita mengasihi orang dalam sebuah kepemimpinan yang kita miliki. Bu itu sangat menekankan bahwa ketika kita mengasihi seseorang, kita memperlakukan seseorang, berarti itu sebuah bentuk tanggung jawab untuk kita sebagai sifat kita sebagai seorang pemimpin. Nah, statement ini kami setujui karena menurut kami pemimpin yang ideal memang perlu untuk peduli kepada anggotanya. Dalam artian dia peduli karena dia terlebih dahulu sudah peduli, dia terlebih dahulu sudah tahu bahwa Allah peduli terhadap dia. Oke teman-teman, sekian presentasi kami, semoga memberkati kita semua. God bless you.